Untuk sistem pemanasnya, ini menggunakan burner gas dengan nyala api yang stabil. Power utama, ini kontrol suhunya, ini ada alarm buzzer, ini ada timernya. Halo semuanya, ya di video ini kita akan menguji satu persatu bagian dari deep fryer 30 liter ya. Mulai dari kapasitasnya, kontrol suhunya, sistem pemanasnya, sampai proses kuras minyaknya. Tujuannya supaya Anda bisa melihat performa realnya seperti apa. Oke, jadi untuk bagian chambernya ya, ini memiliki volume kerja yang besar. Ya, jadi untuk outlet fried chicken ini sudah sangat cukup banget untuk area kerjanya atau untuk area produksi fried chickennya. Lalu di sini sistem pemanasnya menggunakan burner gas dengan nyala yang stabil. Jadi meski sederhana, kestabilan api itu penting ya untuk menjaga suhu minyak tetap konsisten. Lalu mesin deep fryer ini ya itu bisa menggunakan dua jenis kontrol suhu, digital dan analog. Jadi keduanya juga sudah menggunakan prinsip cut off otomatis saat suhunya tercapai. Dan untuk bodinya ya, seluruh bodinya ini menggunakan material full stainless steel, termasuk chamber dan rangkanya. Dan di bagian-bagian yang sering bersentuhan dengan panas ini dibuat lebih tebal untuk durabilitasnya. Dan untuk kelengkapannya, di sini ada basket untuk penggorengannya, lalu ada angsang untuk alas penggorengannya. Jadi kalau kamu tidak pakai basket bisa menggunakan angsang ini. Di sini juga dapat cover penutupnya. Di sini ada pipa pengurasannya juga. Lalu kamu juga sudah dapat selang dan regulator gasnya. Jadi kamu tinggal pakai saja. Oke, di sini kita akan mencoba level minyaknya paling minimal ya. Untuk menggoreng fried chicken itu harus menyentuh thermocouple yang di sebelah sini. Nah, di sini kita sudah menyiapkan minyak 1 dirigen. Nah, ini kurang lebih isinya 25 liter minyak. Kita akan isi kira-kira berapa liter ya sampai menyentuh di thermocouple-nya. Nah, ini minyak sudah menyentuh thermocouple dan untuk sisa dirigen tinggal seperti ini ya. Jadi kurang lebih ini 20 literan. 20 liter minyak minimal yang bisa kamu gunakan agar menyentuh thermocouple supaya sensor suhunya itu terbaca. Lalu untuk kapasitas maksimalnya ini bisa kita tambahkan lagi sisa pada dirigennya. Ini kurang lebih 5 liter ya, jadi 25 liter. Ini masih ada space ya, kurang lebih 30 liter minyak maksimal bisa kamu gunakan untuk menggoreng fried chicken. Nah, lalu kita akan mencoba setting suhu di 160 derajat Celcius ya. Nah, kita setting di sini. Ini untuk settingannya di sini ya. Kira-kira berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suhu yang sudah kita setting di 160 derajat Celcius? Oke, kita menggunakan stopwatch di sini. Sudah mulai. Nah, untuk mencapai di suhu 165 derajat Celcius, ini kurang lebih 20 menitan ya, 19 menit 50 detikan. Kurang lebih 20 menit suhu sudah tercapai. Nah, jadi suhu ini kalau saya bisa bilang ini suhu ideal untuk menggoreng fried chicken di 165 derajat Celcius. Nah, jadi suhu ini kalau sudah tercapai ya, dia akan bandernya akan mati sendiri seperti ini nih. Nah, jika suhu turun maka bander akan menyala otomatis lagi seperti ini. Nah, itu tuh gunanya termostat pada kontrol panelnya ini. Jadi penggunaan gas jadi relatif lebih hemat. Nah, lalu kita lanjut ke bagian analognya ya. Jadi untuk analog ini kita bisa juga sebut dengan mode baterai. Nah, untuk menghidupkan mode baterai tentu panel dari listriknya kita akan matikan dan kita cabut. Nah, di sini kita coba setting di 200 derajat Celcius. Nah, bisa dilihat ya, apinya nyala. Jadi mode analog ini bisa kamu gunakan saat terjadi pemadaman listrik atau listriknya nggak nyala. Nah, di mode analog ini apinya juga akan mati secara otomatis ketika suhunya tercapai. Ya, kita lihat seperti ini. Ya, dia akan mati otomatis dan akan nyala lagi ketika suhunya sudah turun.
Dan untuk mode analog ya, ini untuk knopnya mekanis dan pengoperasiannya lebih sederhana. Dan sumber dayanya hanya menggunakan baterai kecil yang terpasang di dalam housing termostatnya. Ini ada di belakang ini, kita lihat ya. Nah, kita buka ini nih di sebelah sini untuk mode untuk penyimpanan baterainya ya. Nah, kita coba cek di termogannya. Nah, kita cek suhunya juga sama seperti yang kita setting tadi. Nah, untuk panel digitalnya ini memerlukan listrik ya. Nah, jadi listriknya ini hanya untuk menyalakan pemantik saja. Untuk pertama kali listriknya di sekitaran 50 watt ya. Nanti kalau sudah suhu tercapai, dia akan menghidupkan pemantik lebih kecil lah. Nah, berikut adalah hasil goreng dari beberapa jenis makanan. Ya, di sini ada fried chicken ya, tentunya ada french fries dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini pipa pengurasan termasuk dalam paket pembeliannya ya. Jadi pipanya dapat dilepas pasang dan mudah diganti jika diperlukan. Nah, untuk proses pengurasannya gampang banget ya. Ini kita pasang pipanya dulu, lanjut kita menggunakan mesin oil filter untuk disaring lalu diteruskan ke jerigen. Cara ini lebih efisien ya dan menjaga kualitas minyak kamu. Nah, untuk harga di Fire 30 liter otomatis ini nih harganya. Dan semua kelengkapannya ini nih, kita lihat yang sudah saya sebutkan tadi ya kelengkapannya ya. Nah, kalau kamu mau melihat di Fire-nya langsung atau mau mempelajari cara penggunaannya atau nih mau demo fried chicken kamu secara gratis atau coba alat, bisa langsung datang ke workshop Revon atau bisa janjian dulu dengan konsultan Revon di nomor ini.